setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Tuhan, katakan haleluya. Katakan samping kanan kirimu, bersukacitalah. Dia sudah lahir, dia sudah bangkit bagi kita semua. Untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami.
manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, hey, serukan, hey, serukan Raja. Oh mari serukan, hey, serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan.
Luar biasa ya. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, sepanjangnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyayangkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tanpa alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
kasih Bapa, Engkau sungguh indah dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk dan cara apapun ingin mengganggu, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Biarlah firman Tuhan hari ini merubahkan kehidupan kami, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga belajar melakukan firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus selamat menyaksikan yang melihat melalui tayangan First Media, televisi First Media atau YouTube GKJ Family. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan memulai serial baru, yaitu serial tentang ketulusan, ya. Serial tentang ketulusan dengan subtema, mari kita baca bersama, 2, 3, praktek hidup sehari-hari. Dalam gambar yang terlihat ada banyak jenis profesi, ada yang sebagai dokter, ya, dan lain sebagainya, tetapi juga kurang di sana sebagai pelajar, mahasiswa, itu juga dipraktekkan dalam praktek hidup sehari-hari, juga sebagai ibu rumah tangga, ya, karena gambarnya tidak ada yang lengkap. Mari kita membaca bergantian, yang di rumah membaca seluruhnya, ya. Dari Mazmur 101 ayat 1 sampai 7. Kaum pria katakan haleluya. 2, 3, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Sama-sama, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Amin. Ayat yang kedua jelas mengatakan, aku hendak hidup dalam ketulusan, hatiku di dalam rumahku. Poin yang pertama adalah tentang praktek ketulusan, yaitu kita harus belajar supaya hati kita bisa tulus. Tulus tidaknya itu bukan ditentukan oleh Tuhan dan oleh BPR. Karena ada namanya BPR Tulus, ya. Pak Daniel sangat berkesan dengan BPR Tulus itu. Tetapi dari kita sendiri, kita tidak bisa berdoa, Tuhan jadikan aku tulus. Ya, saudara lahir saja dengan nama Tulus. Tulus itu harus kita usahakan sendiri. Coba kita katakan bersama-sama. Tulus harus kita usahakan sendiri. 2, 3.
tulus harus kita usahakan sendiri. Kemudian prakteknya di mana? Prakteknya di dalam skala yang terkecil. Apa skala yang paling kecil? Mempraktekkan ketulusan di rumah. Seperti apa itu Pak praktek ketulusan? Contohnya gampang, ibu-ibu tidak memasakkan suaminya masakan yang luar biasa dengan tujuan nanti dia akan mendapatkan emas 10 gram, begitu. Anak-anak di rumah mencuci piring, membantu ibunya cuci baju tumben-tumben, bukan dengan harapan supaya dibelikan hadiah sebagai timbal balik, apalagi bulan Natal ini masing-masing harus memakai taktik dan strategi untuk mendapatkan sesuatu yang baru dalam dirinya, kan begitu ya. Dan lain sebagainya, banyak hal. Dalam bertetangga juga, jangan tetangganya bikin kejadian tidak mengenakan hati, kita sudah dongkol ya. Kemudian kita kan keluar dari rumah, apa saudara? Saya ambil dari yang paling bawah, pelajarlah. Kita dalam berteman itu jangan nempelnya sama orang yang ada gula, ada semut istilahnya. Semua itu sama. Jangan kumpul, kalau Chinese, Ambon, Batak, tidak usah begitu. Kita baik terhadap guru. Hari guru yang lain ngasih bunga, saudara ngasih bunganya bank. Wah, luar biasa. Yang orang ngasih coklat paling top Toblerone yang segini. Biasanya sih Silver Queen kan gitu ya. Kini kita kasih Toblerone yang gede begini. Saudara, gurunya itu sudah beberapa giginya ompong, saudara kasih coklat gede-gede. Akhir semester giginya rontok, bolong semua. Karena ada tujuan. Apa tujuannya? Ya kalau misalnya nilainya B min nanti jadi B, begitu ya. Kalau yang B jadi B plus. Kalau sudah A gimana Pak? Jadi apa saudara? Apes, bukan A plus, apes. Ya, tulus saja. Lalu saudara yang bekerja, kita kan tahu kalau dalam dunia pekerjaan itu dunia yang jahat. Kalau ada bos, wih baik sekali. Pepatah Indonesia itu bagus, cari muka. Berarti kalau bosnya tidak ada, mukanya di mana saudara? Hilang. Begitu bosnya ada, dicari mukanya. Istilahnya itu penjilat. Kita tahu di dunia perpolitikan ini banyak penjilat-penjilat. Jadi tidak bisa bekerja tapi pintar menjilat. Kemudian kenapa hati tidak bisa tulus? Kalau saya setiap kali ngomong kata tulus ini saya mau ketawa ya, karena ingatnya BPR tulus terus ya. Yang pertama, kenapa hati saudara tidak bisa tulus? Jelas karena gelap. Kalau gelap semuanya itu serba meraba-raba. Coba ini lampu tiba-tiba mati dan ini keadaan malam hari. Saudara cari barang di tas saudara saja meraba-raba, ya. Amsal 20 ayat 27 mengatakan roh manusia ini pelita Tuhan. Roh saudara itu adalah pelita Tuhan. Sekarang kenapa pelita itu bisa gelap atau mati? Ada beberapa jawaban yang bisa coba bantu saya angkat tangan. Siapa ini? Rehwela udah angkat tangan tadi? Oh bukan. Kenapa mati? Ya, minyaknya habis. Catat Eca ya, nanti yang pertama saya ajak makan rame-rame Bapak Obed. Eca itu sekretaris pribadi saya, saudara ya. Bukan hanya presiden yang punya sekpri. Betul,
Saudara, kalau yang sudah seumuran Pak Obed, masa nggak bisa jawab? Orang Jawa itu tidak ngomong pelita, tapi apa? Cuplik. Sekarang ya, ingat omongan cuplik. Kalau bahasa Balinya itu cuplik itu mulut ketu, begitu saudara. Minyaknya habis. Minyak itu melambangkan Roh Kudus. Loh Pak, seorang kalau sudah dimasuki Roh Kudus, kan dia akan menetap. Lah itu teorinya siapa? Kenapa Roh Kudus dilambangkan dengan 7 lambang? Antara lain minyak. Artinya minyak itu bisa habis. Sama seperti kendaraan saudara, tidak ada kendaraan yang minyaknya itu abadi. Sekali isi bensin tangki penuh, tidak pernah habis. Mobil listrik pun tidak begitu. Bisa habis. Jadi bagaimana supaya ada terus diisi? Kalau saudara hanya baca Alkitab, datang ke gereja dengan firman, dan saudara sudah puas dengan hidup saudara, saudara melakukan satu kesalahan yang terbesar, bahwa minyak saudara ini sudah habis. Roh Kudus dalam diri saudara makin lama makin padam. Karena apa? Waktu penabur yang baik menaburkan benih yang baik, penabur yang jahat itu juga menaburkan benih. Dan firman Tuhan mengatakan benih yang ditaburkan oleh penabur yang jahat itu lebih cepat tumbuhnya. Kalau lebih cepat tumbuhnya, maka benih yang baik itu waktu dia bertumbuh dia akan dibantutkan, tidak bisa bertumbuh apalagi berbuah. Minyak demikian juga harus terus diisi. Jadi kalau saudara sudah berdoa di rumah, lakukan itu lebih banyak lagi. Jangan hanya membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Perlu ada minyaknya. Percuma saudara punya kendaraan mewah harganya sekian ratus juta, sekian ratus miliar sekalipun, enggak ada minyaknya. Semua pesawat terbang, mobil, kapal dan sebagainya itu enggak ada yang enggak pakai minyak. Ya sekarang ada listrik, mobil listrik, ya tetap harus di-charge. Ayo, yang kedua, kenapa kok cupliknya bisa mati? Tutupi apa? Pakai tangan begini, tangannya kobong. Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Sumbunya, minyaknya penuh, sumbunya. Nah, saudara pernah enggak kejadian punya lilin yang besar, jangan lilin yang kecil-kecil itu. Lilin yang merah yang besar-besar, kalau mati lampu di rumah supaya terang, lebih terang ya. Kadang waktu kita nyalakan lilinnya itu, tiba-tiba dia mati sendiri, padahal lilinnya masih panjang, ini minyaknya masih banyak. Ternyata sumbunya itu terlalu kecil. Pernah mengalami seperti itu? Lalu kita kerok-kerok dengan pisau atau cutter atasnya, supaya agak naik sumbunya. Betul, demikian juga dengan saudara. Sumbu itu adalah hati saudara. Kalau hati ini tidak dibersihkan, meskipun ada minyaknya banyak, percuma. Istilahnya kelep. Jadi ini sudah bisa saudara jawab sih dan saudara catat. Kenapa kok bisa sampai gelap? Ada dua hal, satu dari unsur ilahi, satu unsur kita sendiri. Jangan sampai minyak Roh Kudus ini habis dalam hidup saudara. Makanya gereja itu mengadakan ibadah jam doa dan penyembahan. Pilihan saudara, mau api saudara tetap menyala atau tidak, itu bukan urusan saya, itu urusan saudara masing-masing. Saya hanya memberitahu saja. Mau direspon, it's for your own good, untuk kebaikan saudara sendiri. Enggak direspon, ya sudah, waktu yang akan membuktikan. Dan yang kedua,
sumbu hati kita itu perlu dibersihkan. Kalau tiap malam mau tidur dalam doa, saudara pikirkan hal-hal tidak baik apa yang kita lakukan hari ini, dan kita minta ampun sama Tuhan. Kan firman Tuhan ada tulis itu. Kalau kita tidak mengaku, kita tidak diampuni. Tuhan, tadi aku melihat dompetnya seseorang jatuh. Aku punya kesempatan mengembalikan. Memang aku tidak mengambilnya, tetapi harusnya aku kembalikan kepada dia. Cuma karena dia itu orangnya menyebalkan, saya biarin saja. Malah saya syukuri, syukur kamu dompetmu jatuh. Itu kesalahan, ampuni aku Tuhan. Maka tidur saudara akan nyenyak. Mimpi yang indah. Mimpi apa? Ambil dompet isinya banyak lalu beli macam-macam. Yang kedua, perlu usaha dari saudara sendiri untuk membersihkan. Kalau kita melihat kamar kita kotor, sepatu kotor, dan perabotan kotor, ya tidak cukup hanya kita tiup-tiup. Habis ditiup, oke, tapi perlu dilap. Demikian juga dengan hati saudara. Sesudah kita bersihkan hati saudara, sudah kita minta ampun sama Tuhan, kita bersihkan. Kita baca firman, kita datang di Kersel. Ya kan, hari-hari Senin sampai Rabu itu kan banyak kejadian dalam hidup kita. Di Kersel kita jel, ketawa-ketawa, kemudian penyembahan, memuji Tuhan, sharing. Nah, itu usaha-usaha. Demikian juga dengan saudara datang ke gereja. Ada waktu saudara siapkan hati, mendengarkan firman Tuhan secara serius. Karena mungkin di rumah pada saat membaca Alkitab, handphone saudara bunyi, ya, telepon saudara bunyi, atau ada orang datang, tukang koran atau tukang sayur atau apa saja, saudara terganggu. Kalau di sini kan tidak ada handphone yang bunyi karena semuanya sudah dimatikan. Alhamdulillah. Tidak ada orang datang jualan atau kirimkan pos JNE Tiki di sini kan tidak ada. Kalau sudah baca di rumah kan tiba-tiba pagi bisa aja ada orang datang. Jadi kalau sudah dengar firman, cuma dengar 1 jam, jangan lalu itu dibarengi dengan, coba lihat kiri kanan saudara. Apalagi ini dingin pagi, ada yang membutuhkan selimut saudara. Gereja menyediakan selimut luar biasa. Poin yang pertama ini, hati-hati jangan sampai pelita saudara padam. Ayo ngomong kiri kanan, kasih tahu yang baik. Tepuk-tepuk dia, kasih tahu. Hati-hati, sekaligus membangunkan kalau ada yang tidur saudara ya. Hati-hati jangan sampai pelita saudara padam. Sekali lagi kasih tahu, hati-hati jangan sampai mata saudara padam. Masuk gereja matanya terang, baru mulai khotbah sudah setengah. Yang kedua, mengapa harus tulus? Ayat yang kedua mengatakan, bilakah engkau datang kepadaku? Arti kata bilakah itu kapan? Ya. Kenapa kita harus tulus? Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang percaya dan yakin? Saya balik sekarang. Percaya dan yakin bahwa Yesus satu kali pasti akan datang kembali. Katakan haleluya. Nah, saya rasa yang di rumah yang mendengarkan juga yakin. Orang yang beriman itu pasti ingin Tuhan makin cepat datang. Bukan hanya yakin dia datang, tapi kalau bisa dipercepat kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena kita ini di dunia ini hidup bukan enak-enak, tetapi dalam sengsara.
Seperti ibu yang hamil ya, saya dengar beberapa ibu-ibu di tempat ini baru hamil 7 bulan sudah ngomong sama anaknya, nak cepetan keluar, nak cepetan keluar. Lo anaknya masih mau berenang-berenang di dalam kok, 9 bulan baru keluar ya, baru 7 bulan, 8 bulan, sesar saja supaya cepat. Kenapa? Gak betah sakitnya itu. Orang anaknya masih senang berenang-berenang diam-diam kok. Sama, kita juga kalau orang yang benar-benar dewasa rohani dan beriman, hidup di dunia ini banyak tantangan dan tidak mengenakan. Paling enak itu beristirahat bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Mau cepat mati? Tapi perhatikan, kedatangan Tuhan yang kedua bukan nanti waktu kita peringati waktu Natal sebagai bayi. Bayi kalau ada kelahiran semuanya pasti senyumnya lebar, senang ada makhluk yang baru yang lucu. Bau bayi itu tidak bisa dicontoh oleh parfum atau sabun atau bedak apapun. Meskipun namanya bedak baby, itu bukan baunya baby, mendekati babi sebetulnya. Baunya bayi itu khas. Betul saudara? Yang pernah punya anak, saudara akan selalu ingin mencium dia. Ingat kalau saudara punya bayi, banyak-banyak dicium tapi jangan dijilat. Karena kalau bayi itu sering dicium, dia itu merasakan kasih sayang dari yang menciumnya. Kenapa saya bilang jangan menjilat? Karena kalau anjing itu senang dengan bayi, betul saudara? Bukan dimakan. Meskipun anjing itu anjing yang ganas, pitbull sekalipun, dia kalau bayi, dia kayak tahu dan dia senang menjilat. Makanya saya katakan saudara jangan suka menjilat bayi. Ya, baunya khas. Tidak datang sebagai bayi lagi, dia datang sebagai pribadi yang akan menghakimi dengan kejam, memisahkan kambing dan domba, mengadili dengan adil. Kalau sudah masuk sebelah kiri, tidak mungkin salah vonis. Salah, saya pindahkan ke kanan. Kalau sudah benar di kanan, oh keliru, kamu harusnya ke kiri yang akan dibinasakan. Tidak. Begitu hakim itu mengatakan kamu ke sebelah kiri, kita tidak bisa mendebat lagi. Karena itu sekarang kita siapkan hati kita supaya hati kita ini tulus. Karena Allah itu mencari mempelainya, tidak dia cari yang hatinya kotor dengan maksud-maksud tertentu. Yang berikutnya, setiap perbuatan dan perkataan kita itu ada tape recorder. Zaman dulu tape recorder, zaman sekarang mungkin perekam ya. Di mana alat perekamnya itu? Di dalam hati nurani kita. Karena itu tadi saya katakan, kita tidak bisa mendebat Allah. Allah tinggal setel aja hati nurani saudara. Bahwa yang saudara katakan itu, saudara debat itu tidak benar. Saudara tidak bisa mengatakan waktu pengadilan terakhir, kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, detik keberapa. Saya pernah ada kejadian itu saudara ya, perselisihan antara dua keluarga di gereja. Yang satu ini tidak mau ngaku kalau dia pernah mengatakan seperti itu. Waktu ditanya, dia ngomong loh sama saya, kapan itu Pak John? Hari apa? Harinya saya masih ingat. Tanggal berapa? Saya buka dulu tanggalnya bisa. Lalu dia lanjutkan, jam berapa? Menit ke berapa? Detik ke berapa? Saya bilang, dah kamu jadi orang muslim saja. Jadi tidak usah jadi anak Tuhan. Kamu jangan jadi anak Tuhan. Kalau sama Tuhan kita tidak bisa. Kalau kita ngomong sama Tuhan, oh aku tidak melakukan hal itu Tuhan. Coba buktikan. Hari, tanggal oke. Jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa. Enggak ada masalah bagi Tuhan, dia tinggal setel. Hati nurani saudara dan akan keluar semua. Seperti tadi bumpernya kan bisa kelihatan jam berapa, jam berapa.
hati-hati. Bukan hanya perbuatan kita, tapi perkataan kita juga. Wah, kalau gitu kan enak Pak kalau jadi orang yang bisu. Ya jadilah orang yang bisu kalau saudara mau jadi orang yang bisu. Tapi sebagian besar kan tidak bisu di tempat ini. Coba ngomong sama kiri kanan, saya tidak bisu. Yang tadi foto yang pertama keluar dia cuma ketawa-ketawa, mungkin dia bisu sekarang saudara. Perkataan kita juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya jangan suka ngomong sia-sia, ngomong bohong dan lain sebagainya. Tepuk-tepuk yang kedua kali, kasih tahu, hati-hati dengan perkataanmu. Berikutnya ayat yang ke-6 mengatakan, coba ini saya lihatin dulu ya. Nah, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan. Setiawan ini dari kata aman, kata Ibrani aman yang berarti ya setia, dipercaya dan juga tulus. Jadi kalau ini saya bacakan, mataku tertuju kepada orang-orang yang setia. Yang kedua apa saudara? Dapat dipercaya. Yang ketiga apa? Tulus. Kenapa? Lihat, baca Alkitab tuh perhatikan. Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Kapan? Ini tidak bicara sekarang. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kapan? Oh, saya sekarang akan melayani Tuhan di gereja dan sebagainya. Bukan. Ayat ini tidak berbicara tentang sekarang. Ini nanti. Jadi kalau saudara tidak bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, setia, ya sudahlah. Kan sudah kita bahas. Apalagi tidak tulus, maka tidak akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai yang memerintah. Bagaimana kita sebagai orang yang memerintah kekal selama 1000 tahun, tetapi kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan kita. Kita tidak punya hati yang tulus. Lah, nanti pada tahun yang ke-380 misalnya, lalu kita menjadi tidak tulus. Ya, kalau seorang penguasa terlalu lama menjadi penguasa, maka dia akan menjadi seorang diktator. Katakanlah saya memerintah 20 tahun di Indonesia, lama-lama saya menjadi diktator. Tidak suka, saya bisa suruh orang dia bunuh. Saya menguasai tambang-tambang yang besar dan lain sebagainya. Ini kan jangkanya 20 paling lama di dunia ini penguasa berapa tahun coba? Siapa yang paling lama? Anwar Sadat, siapa? Gaddafi, termasuk Soeharto itu berapa tahun dia berkuasa? 32 tahun, ya. Baru 32 tahun. Nah kalau saudara ini jangkanya 1000 tahun, pada tahun yang ke-424 tiba-tiba saudara seperti itu. Apakah Tuhan akan mengganti? Menurut saya tidak. Sekali dia sudah mengucapkan, Julius penguasa Afghanistan, itu sudah sampai 1000 tahun. Tidak di tengah-tengah ada pemilu di Afghanistan lalu Julius diganti. Itu kan di dunia saudara. Ada nanti dalam kerajaan 1000 tahun, tahun yang ke-424 ada coblosan. Nanti Komang jadi koordinator pencoblosan. Tidak bisa. Jadi kalau sekali Allah sudah menentukan Julius penguasa Afghanistan, dia percaya Julius ini setia, dapat dipercaya dan tulus.
Wih, berat ya Pak ya. Kalau gitu aku masuk dalam kerjaan 1000 tahun sebagai orang yang diperintah saja. Oh silakan. Begitu saudara berbuat dosa, langsung mati. Kenapa? Tidak ada iblis hari itu. Sekarang kita bisa menyalahkan iblis. Aku digoda seperti Hawa, digoda oleh iblis. Ya, iblis selalu jadi kambing hitam. Tapi waktu kerajaan 1000 tahun damai, siapa mau kita salahkan? Oh itu gara-gara istriku, gara-gara suamiku. Kan masih ada kawin-mawin untuk orang yang diperintah. Tidak bisa. Kalau orang yang memerintah memang sulit. Tetapi ingat, range-nya itu 1000 tahun, itu sangat panjang. Saudara bayangkan kalau mau tidur, jangan suka bayangkan drakor yang baru saudara tonton. Maka tidur saudara akan gelisah. Kalau saudara bayangkan hal-hal yang indah. Oh ya Pak, saya mau bayangkan rumah saya ada emasnya, yaitu kerajaan nanti, kerajaan surga. Nanti saudara malam-malam tidur pasti sambil begini, membayangkan menjilat-jilat emas. Bayangkan nanti saudara memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tidak sebanding dengan penderitaan yang sekarang harus kita jalani. Haleluya. Makanya itu tadi kan saya katakan belajar tulus dari yang terkecil nanti menjadi lebih besar. Belajar jadi orang yang setia dan belajar jadi orang yang dapat dipercaya. Baru dipercaya di perusahaan memegang kas 100 juta sudah dikorupsi. Bagaimana saudara bisa dipercaya memegang kas 100 miliar? Tidak mungkin. Kalau saudara yang 100 juta tidak bisa dipercaya. Waktu saudara megang kas 100 miliar, saudaranya tinggalkan 1 miliar saja di kas, 99 saudara bawa lari. Ya. Yang ketiga, sekarang caranya bagaimana? Saya kasih kuncinya. Mengapa harus tulus? Ya. Dan sekarang caranya gimana? Mari kita baca yang bagian A nih. 2, 3. Tidak melakukan hal-hal yang dursila. Ini saya keluarin ayatnya. Ya, ayat 3A. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Kalau saudara baca di rumah, dursila ini opo ya kan? Buka di KBBI juga kurang jelas. Makanya kalau saudara membawa Alkitab konvensional hari ini, saudara tulis garis dursila, tulis di atasnya. Atau nanti sampai di rumah, saudara buka Alkitab saudara, garis dursila ini hal-hal yang tidak berguna. Saya itu sering ya, apalagi kalau malam mau tidur gitu nyantai, itu pikirkan mikir mundur, bukan memikirkan perkara di belakang, bukan, tetapi untuk introspeksi ke depannya. Karena kan umur saya di depan, waktu di depan ini lebih pendek dari yang saya sudah jalani. Ya toh? Kalau saudara sekarang usia 40, saudara 40, apakah di depan akan 40? Oh tidak. Saya minggu lalu ke fisioterapis dan dia dari Jakarta, ya, dia baru 6 bulan pindah sini dan dia mengatakan sekarang nih Pak, di Jakarta dan juga di Denpasar saya lihat yang datang ke fisioterapis ini bukan orang-orang yang sudah usia 50-60 tahun ke atas, tidak. 35 sampai 40 itu yang pasiennya dia paling banyak. Dan memang waktu saya mau keluar ya, di situ menunggu masih muda, sudah fisioterapis. Saya tanya kenapa? Macam-macam. Bisa orang sarafnya kejepit, bukan karena penyakit, tapi kan dia stres.
Jadi kalau saudara di gereja melihat saya dengan wajah yang stres, hati-hati lu pulangnya saraf saudara kejepit. Kalau saya memikirkan perkara di belakang ya, ada beberapa hal-hal yang tidak berguna yang saya lakukan. Saudara mungkin mau tahu contohnya. Saya kasih contoh satu. Kalau saya 20 tahun, 30 tahun yang lalu, saya disuruh main gitar, bass, drum, organ, semua saya bisa. Saya les piano dari kelas 3 SD sampai tamat SMA. Saya belajar bass gitar secara ortodok dengan Pak Hosea, tahu? Dan saya belajar di Surabaya sama adiknya Bobby Chen untuk membaca. Adiknya Bobby Chen itu gitarnya jago sekali. Saya belajar. Saya beli bass gitar. Drum saya bisa. Waktu di Denpasar, waktu saya kuliah di Surabaya, saya les di YMI, Yayasan Musik Indonesia di Surabaya, sampai membaca notnya bisa. Tetapi satu hal yang saya sesali, lebih baik saya hanya bisa satu alat musik, tetapi expert, daripada bisa 4 alat musik, tetapi kelasnya mungkin nilainya 6 atau 7 saja. Lebih baik satu tapi nilainya 9. Saya membaca not, balok, bisa. Tapi begitu saya main di gereja nggak ada not balok, yang ada balok. Balok kayu itu loh saudara. Jangan tidur Pak. Di gereja tidak ada not balok, jadi saya tidak bisa mengiringi. Tidak seperti mami saya. Waktu zaman mami saya paduan suara dulu, dia punya partiturnya pakai not balok, jadi dia bisa main, karena mami saya guru piano. Sekarang di gereja-gereja, piano sudah tidak ada, jarang, ada pun cuma pajangan saja. Ya kan? Betul kan? Karena lebih banyak orang senang main organ. Piano itu kalau tekan ting, dia punya ting, berhenti. Kalau organ ting, asal tanganmu tidak diangkat, dia akan ting sampai lampu mati baru mati. Saudara. Itu bedanya. Kalau piano, ting, berhenti dia. Tetapi itu membutuhkan kecepatan tangan, keahlian, dan memang lain. Saya menyesal. Itu salah satunya. Nanti sampai rumah saudara coba praktekkan. Ya. Tapi jangan begini loh Bu Ros. Waduh, coba aku bisa mundur 30 tahun lalu, aku tidak akan memilih David Martin. Aku akan memilih Vendianis, jangan gitu. Ada banyak hal-hal yang tidak berguna. Kita, sekali lagi ya, ke depan ini lebih pendek dari yang sudah lewat. Jangan kita ngomong, oh aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada 100 tahun aja sudah nggak tahu giginya di mana, karena memang sudah punya gigi kok. Mau hidup 1000 tahun. Jangan kita ke depan yang sudah semakin singkat ini melakukan hal-hal yang tidak berguna. Yang setuju katakan amin. Selama setahun ini saudara tidak pernah traktir sebelah saudara makan bakso Munari sekalipun nggak pernah. Selesai ibadah ini langsung traktir dia, saudara. Haleluya. Kalau Munarinya ada, saya dengerin deh ya suara-suara yang bilang haleluya, nanti saya deketin dia. Yang kedua, punya sifat setia. Coba lihat nih. Perbuatan murtad aku benci. Orang yang murtad ini orang yang tidak setia. Jangan jadi orang yang murtad. Ada enggak Pak pengalaman anggotanya Bapak? Ada beberapa. Ada yang sudah sampai dipenuhi Roh Kudus. Iya. Tetapi sekarang jadi istrinya pemangku. Siapa yang dia pangku? Ya suaminya.
Ayat yang keempat mengatakan hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Hati yang bengkok itu sudah tidak setia. Bisa enggak kita tidak setia kepada Tuhan? Duh, kenapa enggak bisa? Contoh yang paling gampang yaitu waktu Pak Pohok di Jakarta dengan Bu Mevi, anaknya menghadapi antara hidup dan mati. Ada gangguan, itu pasti ada. Ini saya panggilkan orang pintar dan dia praktekkan. Memang yang ngomong begitu si anaknya keluar dari UGD pindah ke sal biasa. Bimbang nggak dia? Bimbang, buktinya ngomong sama saya. Untung pas saya datang. Coba saya enggak pas datang, Pak Pohok juga jadi pengikutnya yang kedua. Ya, dalam keputusasaan. Saya ingat juga Pak Daniel datang ke gereja lama. Saya kaget. Siapa tuh orang yang berteriak? Saya kira pegawai gereja waktu itu kerauhan. Saya intip Pak Daniel. Pak masih ingat itu? Jangan-jangan dia udah lupa ya saudara ya. Karena dia terlalu banyak menangisi istrinya. Dia berseru kepada Tuhan. Kepada dua bapak ini saya tanya. Sembuh anaknya? Mati? Keduanya? Iya, keduanya. Tapi apakah mereka masih ada di gereja? Saudara membuktikan. Inilah contoh orang yang setia. Coba kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Pohok dan Pak Daniel. Ya, jangan lupa pulang ini Pak Pohok. Apapun yang terjadi, seperti tadi saudara katakan, sekali Tuhan tetap Tuhan. Haleluya. Jadi jangan menggoyahkan. Tadi contohnya saya kan tepat. Sembuh? Enggak, meninggal. Keduanya? Iya, keduanya. Nah ini dia. Jadi orang Kristen jangan suka fitnah Pak, jangan suka fitnah ya Bu. Jangan juga suka adu domba. Kalau mau adu jangkrik saja, jangan adu domba. Ayat 5a lihat. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Saudara percaya atau tidak silakan saudara buktikan ya. Misalnya ini, pulang gereja, Julius ini ngomong sama istrinya di mobil. Itu loh si Obed begini. Entah kenapa di alam yang lain, Obed itu bisa rasa kalau ada seseorang yang sedang ngerasani dia. Ini saya tidak ngomong ini harus karena nanti jadi adat istiadat turun temurun. Orang Jawa tuh bilang apa saudara? Kecokot. Coba di sini yang orang Jawa coba angkat tangan dulu. Orang Jawa yang tinggi orang Jawa ya. Pak Joni orang apa Pak Joni? Tadi waktu saya tanya orang Batak kamu angkat tangan. Hah? Tak sampai nol. Katanya orang Bahrain Pak. Kecokot. Kecokot itu berarti ada yang ngerasani. Betul ya Agus? Kamu enggak pernah kecokot? Oh ya karena dia punya gigi saudara ya. Kalau kecokot, wah ada yang ngerasani. Itu kan seringkali begitu omongannya ya. Entah mengapa Obed tuh bisa tahu ada yang ngomongin dia di belakang. Jadi kalau saudara mau ngomongin orang di belakang, sembunyi-sembunyi bukan mengumpat, ngomong yang baik. Haleluya. Misalnya tadi Julius di mobil ngomong, saya duduk dengar khotbah tuh hari ini agak enak. Obed mungkin pakai parfum baru. Ya, pakai parfum baru jadi enak dia. Jangan nempel ke dia, enggak enak. Kecut. Jangan suka saudara fitnah. Tepuk yang ketiga, kasih tahu. Jangan fitnah aku.
fitnahlah sebelahmu, begitu. Apalagi adu domba. Ongki. Ari itu ngomong sama saya. Ngomong apa, Pak? Enggak tahu, kamu tanya sama dia kalau enggak percaya. Itu kan sudah tegang, ya kan? Kalau enggak percaya tanya sama dia. Terus saya tinggal. Penasaran dia. Nanti saya jalan tanya, Pak, ngomong apa sih Ari tentang saya? Udah tanya sama dia. Jauh Pak di atas. Ini tak kasih tahu kamu. Begitu saya ngomong yang tidak kenyataan atau saya tidak tahu benarnya. Wah, sudah. Langsung tidak lama Ongki ngomong sama saya. Pak, Ari itu juga begini-begini. Nah, sudah. Tinggal saya mau adu jangkrik, adu domba, adu banteng. Sering loh itu. Apalagi maaf ya, kalau emak-emak sudah kumpul, waduh luar biasa deh. Maaf ya Bu Ibu, Bapak-bapak juga tidak kalah begitu kok. Tidak membiasakan diri berkumpul dengan orang yang mulutnya tidak benar. Tolong dibacakan Amsal 18 ayat 7. Tidak membiasakan diri berkumpul dengan orang yang mulutnya tidak benar. Perhatikan ya ayat ini, saudara. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Amin. Ya. Kok tahu Pak kalau dia tidak benar? Ya pertama enggak tahu. Kalau udah kumpul kan tahu. Lah orang ini suka ngomong bohong, orang ini suka ngomong yang boasting, meninggikan diri dan lain sebagainya. Wah, jangan saudara kumpul sama dia. Karena apa? Satu kali pasti saudara akan dibicarakan oleh dia. Yakin saya. Sekarang kelihatannya baik. Tapi siapa yang tahu kapan saudara akan diomongkan sama dia, dan itu pasti saudara pasti akan diomongkan sama dia. Lebih baik saudara menjauh. Firman Tuhan yang ngomong. Saya cuma menyalin saja. Yang terakhir, jangan sombong. Ya. Ayat yang ke-5b. Coba lihat ini saudara. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Amsal 16:18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin. Ya. Sebelum jatuh tinggi hati. Sebelum hancur itu karena apa? Karena congkak, itu maksudnya. Kecongkaan mendahului kehancuran. Sebelum saudara hancur itu karena apa? Karena congkak. Baru loh, gaji saudara baru naik 1 juta. Woi. Munari lewat. Nanti di rumah Munari dipanggil. Atau saudara datangi Munari di genteng biru sana supaya tidak ketawa. Kok di gereja? Makan Munari yuk. Wih, sombong banget lu. Besoknya datang ke sana dicari Munari. Saya ngomong ini karena saya tahu orangnya. Lu benar, tapi sudah tidak bersama dengan kita. Munari, wih, kayak enggak mau deh. Besoknya saya temui dia nyari Munari. Ada saja cara Tuhan. Jadi saudara ya, makin saudara diberkati, makin merendahkan hati. Tepuk yang terakhir, jangan sombong. Ingatlah aku selalu yang setia berada di sisimu. Ya toh, kalau kursi kan selalu begini aja urutannya. Karena kursi itu akan membawa saudara kepada kerajaan surga, kan begitu. Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari pelayan Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu,
Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya Bang. Yesus, hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sungguh terima kasih Tuhan. Setiap hari kami merasakan betapa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terutama firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan. Mengingatkan buat kami, supaya kami di saat kami melakukan sesuatu, harus ada ketulusan hati kami ya Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, terutama dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami melakukannya dengan tulus hati Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kami berdoa untuk kesehatannya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan memberkati dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan memberkati dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami melihat Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kami Tuhan. Kami ingin membalas kasih-Mu Tuhan dengan hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di atas kekudusan. Tuhan tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami, Kau ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa jam syukur, haleluya, amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya Bang. Sebelum saudara nyanyi, seperti kemarin saya katakan, yang membedakan suara saudara itu indah di hadapan Tuhan atau tidak, bukan dari merdunya suara saudara. Kalau dari merdunya, kita semua tidak bisa menandingi Lucifer dan antek-anteknya. Karena dia pemimpin pujian. Tapi Tuhan mau mendengarkan keyakinan saudara dalam menyanyi. Coba kita lihat baitnya ini, supaya saudara bisa lebih. Ini adalah perkataan iman. Setiap hari kita melihat kasih Tuhan dalam hidup saudara, di mana Dia menyertai, memberkati.
Haleluya. Setiap hari kita melihat kuasa Tuhan. Saudara bisa ada di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat, yang lengkap. Ada berbagai macam masalah, saudara tetap tegak berdiri. Walau 1000 rebah jatuh di kiri, 10.000 di kanan, kita tetap tegak. Haleluya. Kemudian setiap hari kulihat apa? Saudara bisa buka mata, itu sudah mujizat Tuhan. Ada orang yang tidak bisa bangun besoknya. Mujizat Tuhan dialami sejak pertama saudara membuka mata sampai malam mau tidur. Itu banyak mujizat terjadi dalam hidup saudara. Seharusnya saudara kena petir, kena gunting, kena ini, bisa lewat. Seharusnya saudara ditabrak dan lain sebagainya. Sekian detik saja saudara kelewatan. Atau saudara mungkin tertabrak, tetapi urusannya menjadi lain. Karena mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara yakin, katakan haleluya. Kemudian Kurnia ini mengatakan, ini adalah pernyataan kita. Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Lagu ini saya percaya saudara banyak yang sudah hafal. Jadi mata saudara gak usah ke Videotron terus. Lihat ke Yesus yang ada di depan saudara. Setiap hari ku lihat kasih-Mu. Setiap hari ku lihat kuasa-Mu. Lebih yakin lagi, setiap hari ku lihat kasih-Mu. Setiap hari ku lihat kuasa-Mu. Setiap hari ku lihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri, serukan nama itu, Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya Bang. Suara Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya Bang, kau segalanya bagiku, kau segalanya Bang. Lebih lembut lagi, kau segalanya, kau segalanya bagiku.
adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan terakhir dalam tahun ini. Biarlah setiap saudara mengangkat roti lebih tinggi daripada kepala, mengingat betapa besar kasih Tuhan sepanjang tahun ini dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Kita mengangkat cawan berisi anggur dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Setiap tes sandara Kristus yang sudah masuk dalam tubuh saudara sepanjang tahun ini, itu menguatkan iman saudara bahwa Dia satu kali pasti akan datang kembali, membangkitkan kita dari kematian, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, dan hidup selama-lamanya memerintah bersama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bagi yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang hidupnya benar dan tulus, itu akan terjadi sesuai firman Tuhan. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat. Angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur. Silakan saudara mengucap syukur sesuai apa yang saudara ingin mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kalau saudara diam, Tuhan juga akan diam terhadap diri saudara. Kalau saudara berbicara kepada Dia, Dia akan merespon. Saya beri kesempatan saudara mengucapkan syukur kasih setia Tuhan dalam tahun ini. Dia merasakan kasih Tuhan dan mengucap syukur. Yakini tahun depan kasih Tuhan akan datang lebih besar dalam hidup saudara. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Cara-caramu tidak pernah terpikirkan oleh akal kami. Karena memang Engkau di luar akal pikiran kami. Satu hal yang kami tahu dalam setiap hidup ini, kami tidak pernah seorang diri. Karena tangan-Mu senantiasa memegang dan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menyampaikan korban syukur mereka. Biarlah Engkau berkenan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Boleh yang berempat tuh naik ke sini dulu, di shoot dulu sekali, Nat ya. Masukkan nanti dilihat. Mari empat-empat ke sini dulu, supaya keluar juga dong di YouTube. Bahwa di gereja kita ini bahkan para kolektannya seragam, tumben saudara ya. Mari di depan di sini, di shoot sekali saja ya. Kasih pose yang manis, ya. Lihat ke kamera ke sana. Iya, mau gandengan boleh, mau enggak juga boleh. Gandeng-gandeng aja supaya enggak jatuh. Sudah, kasih tepuk tangan saudara. Haleluya. Oke, terima kasih. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah. Mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus. Tanda mereka ingin menggenapi perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya, Engkau yang tidak pernah
mengingkari setiap janji-Mu akan memberkati mereka dengan limpahnya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.